Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik kita dan transportasi kota. Selamat mendengarkan. Kalau di Jakarta ini udah kelihatan sedikit demi sedikit ya, arahnya ke situ tuh udah mulai kelihatan lah. Nah, bicara tadi kan istilahnya apa? Non motorized ya. Pokoknya yang non motorized. yang bukan kendaraan bermotor. Contohnya sepeda. Nah kan di Jakarta sendiri dari sisi pemerintahannya kan mencoba membuatkan arenanya lah, istilahnya dibikinin jalur khusus, intinya kan supaya menjamin keselamatan kan dengan berbagi dengan kendaraan atau pengguna jalan yang lain itu. Nah, ini sebuah pertanyaan nih. Nek menurut kalian lebih penting di penambahan moda transportasi umum atau jalanan yang lebar? Maksudnya jalan lebar itu gini ya, jalanan yang bisa mengakomodir banyak pengguna jalan. Tadi kan contoh paling gampangnya kan bisa mengakomodir mobil, motor, sepeda. Nanti kalau ada tadi skuter elektrik misalnya, atau nanti ada skateboard, ada pejalan kaki gitu kan. Jadi kan makin lama butuh arena yang lebih lebar tuh. Nah, aku pengen tahu nek saka akeh piye. Menurutmu ki sing nek iki nggo kowe pribadi wae lah. Kamu sendiri berharapnya apa sih? Jalanan yang lebih lebar atau transportasi umum yang makin banyak, pilihannya makin beragam, sama trayek yang makin luas? Menurutmu sing ndi? Ya tetap transportasi umum sih, karena mau nggak mau, apalagi kalau aku mungkin ngelihatnya di karakter masyarakat ya, secara umum kayak misalnya istilahnya kayak satu orang satu motor gitu loh di keluarga gitu. Satu keluarga kita bisa 4 motor sih kita. Nah, makanya jadi kalaupun misalnya anggaplah di Semarang itu mau di jalannya digedein kayak gimana juga ya nggak usah Semarang deh, Jogja itu loh isinya motor semua. Iya, Kita paham. Jadi kan tetap aja baliknya kita sebenarnya butuh memang di ini transportasi umum. Cuman memang masih banyak hal yang kupikir harus ditambahin atau dan disosialisasikan ya. Kayak misalnya trayek atau tempat berhenti yang seharusnya lebih apa sih ya? Enggak terlalu jauh gitu loh. Terus kayak misalnya ya mungkin trotoar itu juga ide yang cukup bagus sih. Lebih apa ya? Lebih asik aja ketika trotoar itu gede gitu. Jadi enggak umpak-umpakan, apa sih padat, istilahnya? penuh sesak. Enggak sesak. Misalnya kalau trotoar gede itu kan enak gitu. Oh, trotoar makin gede itu berarti warung pecel lele makin luas. Oh. Bisa tingkat warungnya. Oke, tadi kan Tapi memang itu sih ya, kalau mungkin cenderung kalau di sini ya aku ngeliat lagi di Malaysia gitu kan ya emang udah beda sih ya. Kalau di sana emang jauh lebih tertata gitu, tapi itu sangat bisa ditiru sih sebenarnya. Cuman balik lagi ngelihat di karakternya masyarakat yang kadang-kadang susah diatur di dalam apa sih KRL dan apa gitu, masih makan lah, duduk sembarangan atau buang sampah sembarangan, itu kan juga butuh Tapi- waktu untuk membenahi itu semua. Oke, sedikit komentar ya nek aku melihat ini sakjane lucu-lucu aneh piye nek nganggo ya. Jakarta. Jakarta itu punya kayak anggap aja kita membandingkan dua moda ya, KRL karo MRT, podo-podo kereta loh. Tapi kelakuannya iso beda banget. Kuwi kok iso, ayo. Bingung toh. Awalnya loh ya, awalnya. Jadi waktu awal MRT, waktu itu belum ada yang namanya diperkenalkan himbauan untuk misalnya ada eskalator gitu ya, berdiri di sebelah kiri, berjalan di sebelah kanan. Itu kan salah satu hal yang disosialisasikan oleh KRL. Intinya supaya mengurai ini loh kepadatan di peron dulu.
Nek peronnya kan nek pas jam-jam rame kan kebak banget kan. Wih, iso jorok-jorokan sampai dorong-dorongan, bahkan ada orang yang mau jatuh tuh kayak itu di Tanah Abang tuh drama tiap hari tuh, aku udah kenyang banget. Nah, melihat ke MRT pemandangannya kontras banget gitu. Jadi kayak di MRT itu cuma dikasih tanda pokoknya di kiri diem ya, di kanan jalan, itu udah langsung otomatis orang nurut gitu. Lah padahal kan orang yang menggunakan KRL dan MRT itu kan orang yang sama, yuk beda-beda tipis tapi kan aslinya wongnya padha wae. Pemane orangnya tinggal orangnya kerja di Sudirman misalnya, dia ke pulangnya ke Bintaro misalnya, ya dia naik MRT juga, naik KRL juga gitu. Tapi ada perbedaan ini dan aku ngelihatnya tidak membandingkan masalah pengguna KRL itu kurang baik dan pengguna MRT itu lebih baik, enggak gitu. Poinnya adalah ini orang tuh bisa diajari loh, nyatane nganggo aturan ku iso loh. Jadi kalaupun ada orang yang masih buang sampah sembarangan atau makan di kereta, intensitasnya berkurang. Terus mulai berangsur-angsur punah lah, kelakuan tuh lama-lama ntar punah. Butuh waktu, tapi punah lama-lama. Nek menurutmu piye Mas Adrio? Ini menarik ini Mas Andri. Jadi kenapa pengguna MRT itu misalnya udah tertib dari awal bisa, kenapa komuter lain KRL itu begitulah istilahnya. Kita bisa lihat dari beberapa sudut. Pertama, harga beda Mas. Nek sampean naik KRL jauh banget kuwi 3.000, 3.000, 4.000 sampai 6.000 misalnya. Nah, ya, yang kedua kan misalnya kita dari Lebak Bulus ke Bundaran HI 14.000 mahal. Itu udah terfilter satu. Yang kedua ada namanya rute kulon. Nah, rute kulonnya ini rutenya Mas Andre nih. Menarik. Rutenya Mas Andre ini kalau sampai Parung Panjang, enggak sampai Serpong itu beda orangnya Mas. Tapi ketika yang Rangkas, yang Maja masuk Nyon Sewu ya mohon maaf itu kan beda gitu loh. Mereka ini baru berapa tahun ini mencoba moda baru ini. Sebelumnya menggunakan kereta yang berbeda. Nah, betul. Nah, moda baru ini pelan-pelan mungkin mereka akan bisa berubah Mas. Cuman takes time itu. Butuh waktu yang lumayan lama. Tapi kalau Mas Andre dari pagi setengah 5 itu udah naik kereta, itu akan melihat bagaimana penjual-penjual itu membawa dagangannya yang sangat banyak. Iya, dan mereka dikasih waktu pagi. Nah, gimana yang pagi itu suka ada yang mungkin ya agak meludah, splitting di peron apa-apa ada. Iya, yang makan bawa nasi tiba-tiba apa ada. Jadi dia kayak semacam membuat mereka akan modern tuh iya pelan-pelan, tapi kayaknya untuk waktu dekat belum bisa karena emang itu loh dalam tanda kutip kulonnya itu loh, kulon sama nah sama yang Bogor, Bekasi ini juga kalau mungkin sampai Depok itu juga masih mending Mas. Jadi kalau ke Bojong ke macam-macam, nah ini orang-orangnya sudah mulai harga murah ini loh Mas sebenarnya filternya, seperti aku melihatnya seperti itu. Jadi kayak semua bisa naik, everyone can fly kalau AirAsia kan. Nah ini everyone can semua bisa naik kereta kayak gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya ini tugas berat PT KCI sih buat merubah apa istilahnya merubah perilaku. Ya. Perilaku mereka ini luar biasa. Ketika kita melihat di masa PSBB yang kemarin ya, ketika antri budaya apa, Tanah Abang itu seperti apa ya, itu cukup menyedihkan sih Mas. Itu kan udah ada perubahannya ke arah yang lebih baik sih. Cuman mungkin waktunya harus ini menyesuaikan. Ketika orang masuk KRL ini semua harus pakai masker, itu kemajuan loh Mas. Dan menurut mereka kalau nggak masker ya wis keluar, nggak usah naik KRL. Itu menurut. Ketika semua membayar pakai tiket elektronik non cash, nurut. Semua harus mau. Kalau enggak ya enggak gitu. Padahal kan itu sebagai dipaksa tuh Mas untuk berubah. Itu. Dan kita sebenarnya butuh paksaan sebenarnya. Nggak bisa dengan dengan persuasif yang sukarela. Nggak bisa itu. Indonesia itu butuh paksaan sebenarnya. Ketika berubah dari KRL yang zaman dulu, yang kita masih bisa duduk di atas gerbong, nah sampai ke KRL yang sekarang kan butuh
tangan besi sebenarnya kan. Zaman biyen ki wonge ra Gitu. wedi dikasih apa namanya kayak penghalang bentuknya rantai ngono ya tetep wae do naik Iya. gerbong ya. Mungkin Mas Andre kalau pulang ke Jogja dulu naik kereta Progo itu di Wates itu ada ewer-ewer tau gak Mas? Ada itu. Ada itu. Apa? Wah, legend itu. Pokoknya setengah 8 isu masuk Wates itu saya ngamen ewer-ewer ada itu. Itu pengamen waria. Oh, oke. Dan kan sekarang berubah kan. Betul. Perubahan itu kelihatan kok sebenarnya. Maksudnya gini. Ya kalau dikatakan kita masih kurang lah, ada orang yang kelakuannya masih kurang baik, belum nurut segala macam. Ya lama-lama pasti akan berubah gitu. Ini bukan kondisi yang selamanya. Nek pamane mau membandingkan yang terburuk ya cobalah main ke Pakistan atau ke India deh. Kalau sekali waktu aja ke New Delhi baru 2 hari paling aku mending ning Tanah Abang. Tapi kalau ini misalnya apa berubah di KRL, MRT, oke. Sekarang kita ngomongin Transjakarta, Mas. Oke. Nah, kalau sekarang kita ngomongin dari perspektif lain soal orang-orangnya dan soal apa ya, aroma, ya. Aroma ini menarik. Ini saatnya Rexona boleh masuk sebagai sponsor. Nah, itu kalau saya jadi marketing Rexona udah masuk di Jalur Kulon sama di Transjakarta banyak. Nah, ini kan kalau di Transjakarta, walaupun bisnya bisnya bagus, tapi banyak yang kurang enak lah aromanya sore-sore itu. Pagi sama masih mending sih, pagi orang udah mandi, seger, tapi sore itu bener-bener kacau lah aromanya. Nah, kebetulan kan di kereta juga seperti itu. Untungnya sekarang kita pakai masker, jadi mengurangi bau-bau kayak gitu kan lumayan ya. Coba tapi kalau Mas Andre ke MRT, mau pulang, mau pagi, Iya. beda gitu loh. Wangi terus ya. Kayak gitu. Iya. Ya gitu istilahnya kayak adalah waktu itu inografi sih apa ya perubahan kayak gitu lah. Ya itu dinamika kalau aku bilang sih. Karena transportasi ini berarti kan menunjukkan bahwa dia itu dipakai oleh banyak kalangan gitu kan. Anggap aja ya, terutama yang tadi backbone ya kan, Transjakarta masih backbone. Sebagai tulang punggung ya dia dipakai banyak kalangan, sehingga yang kalangan yang menengah dan yang tidak menengah podo jerit gitu kan. Waduh, untuk parfum enak iki sepanjang perjalanan gitu kan. Ya itu salah satu suka duka nih aku ngomong ngono lah. Nah aku ngomong suka duka, kadang ya juga ada drama-drama di KRL gitu ya, misalnya itu kayak misalnya rebutan kursi di antara perempuan itu kan masih ya Masih. gitu. Tapi poinnya adalah ini orang berarti memang sangat mengandalkan transportasi ini gitu, bahkan mereka sampai rebutan gitu. Jadi betul. poinnya adalah kita semua itu butuh gitu ya, transportasi ini kepake gitu. Kalau dikatakan buat apa investasi mahal-mahal monorail atau LRT, percayalah itu nanti akan istilahnya menuai hasilnya tuh ke depan gitu loh. 10 Betul, tahun, 20 tahun ke depan itu akan menjadi sebuah saran yang paling diandalkan. Lah saiki nek pamane ngomongin KRL loh. Sistemnya KRL ini ke zaman Belanda kan. Itu kan Betul. sistem yang sudah sangat tua sekali, tetapi sampai sekarang orang masih pakai dan menjadi tulang punggung Jabodetabek gitu ya. Kayak gitu. Nah, Betul, Mas. saiki nek menurut Mas Satrio karo akeh lah. Transportasi kota ini ya, kita bicara dalam lingkup kota we lah. Transportasi kota ini tuh idealnya itu hasil dari keputusan politik. Jadi istilahnya nanti janji-janji dari seorang pemimpin kota itu atau daerah itu, saya mau bikin sistem baru misalnya kereta atau tram misalnya gitu ya, atau apa gitu, atau rakyatnya nih teriak-teriak, woi bos, tambahin dong trayeknya nih, tambahin sini. Karena aku sedikit sharing dikit lah, di beberapa waktu yang lalu aku lihat di salah satu media di Amerika ya, Fox pakai V, dia mengatakan bahwa di Amerika itu terjadi kekusutan trayek atau rute transportasi umum. Jadi ini imbas dari sistem atau keputusan politik yang tidak ramah kepada masyarakat umum gitu ya. Jadi orang menghitung waktu yang dia buang untuk menunggu
kendaraan umum gitu ya, atau rute yang dia ambil itu nggak efisien. Misalnya kalau naik bis, misalnya naik bis dia harusnya sambung dengan jalan kaki, total dia butuh waktu 45 menit. Dia bandingkan dengan misalnya naik mobil dia bisa 40 menit. Nah 5 menit itu dia hitung gitu loh, wah bisa lebih hemat gitu. Jadi masih dianggap nggak efisien. Ini kan berarti kan kondisi yang tidak ideal sehingga orang nanggung toh, nek numpak bis engko ndak macet, ndak kudu mlaku meneh, aku wis dandan wangi mending numpak mobil kan. Nah berarti kan ini ada kebutuhan masyarakat yang idealnya juga bisa direspon lah sama pengambil keputusan ya kan. Nah ini aku juga mungkin Mas Satrio mungkin nanti boleh cerita ya, sistem kita toh yang sekarang ini kita di Indonesia ini, terutama di kota-kota itu transportasi umum itu yang ngelola itu tingkatnya provinsi atau kota atau ditentukan oleh Kementerian Perhubungan piye toh? Jadi gini Mas, ini cerita yang lumayan politisnya ada, non politisnya ada, bisnisnya ada. Transportasi umum ini kan sebenarnya untuk masyarakat. Iya. Jadi kuncinya harus ada dari pemerintah nomor 1, menjamin ketersediaan transportasi umum. Oke. Nah, ada Perda nomor 15 tahun 2004, nomor 5 tahun 2014 mengenai transportasi itu ngatur lengkap. Ada transportasi laut, darat, perairan, darat, udara, dan rel. Nah, itu mereka diatur di situ semuanya. Nah, kenapa Jakarta paling layak, Mas? Karena Jakarta APBD-nya gede sekali, dan kuat untuk membangun transportasi massal itu bisa. Nah, kenapa Tangsel nggak kuat ya? Tangsel nggak punya duit, Mas. Tuh, nggak punya duit untuk membangun, nggak punya duit buat subsidi tiket. Gitu. Yang penting itu di transportasi umum itu ada yang membangun. Nah, entah itu duit dari APBD, APBN, ataukah ada investasi swasta. Yang kedua, ada yang membayar operasionalnya. Gitu. Transportasi umum ini nggak akan untung, Mas, sebenarnya. Masalahnya itu. Dan itu yang membuat investor-investor itu tidak mau untuk investasi di transportasi umum dibandingkan membangun jalan tol. Iya, jalan tol udah pasti dapat dari pungutan pengguna tolnya ya. Betul, ada dapat jelas, misalnya sekali masuk tuh 15.000 gitu kan, jelas gitu berapa kali. Nah ini kita kalau dikasih harga tiket normal, misalnya Mas Andre dari Cisauk ke Tanah Abang dikasih harga normalnya misalnya 25.000, ya mikir toh Mas, gitu loh. Sedangkan orang kalau naik tol, Mas Andre numpak mobil ke Jakarta naik tol 25.000, ya wis lah, memang itu pilihannya gitu kan, cepet. Tapi kalau disuruh naik transportasi umum 25.000, wah larang kayak gitu. Iya, nah, benar. Kita itu ada baik buruknya. Yang pertama, subsidi itu bagus buat rakyat, murah, terjangkau. Tapi subsidi itu nggak mendidik, Mas, sebenarnya. Subsidi transportasi umum itu nggak mendidik. Jadi kita dari tahun 2000 berapa ya? 3 ya? 2004 atau 2006 tarif Transjakarta itu 3.500. Buset, sampai 2020 2.500. Sebenarnya Mas Andre tahu nggak? Transjakarta itu kalau nggak disubsidi berapa? Nggak tahu. 12.500 Mas tarifnya. Buset. Bentar, itu 12,5 itu flat rate atau masih ada per kilometer ya? Kalau bisa dihitung ya itu udah rumus ya Mas, kayak misalnya jauh dekat apa ya, bukan jauh dekat ya, kalau apa ya itu kayak semacam rumus, udah ada rumus. Kalau kalau sekarang 3.500 itu udah mencakup semua gitu kan. Nah, ini 12,5 itu yang satu orang per orang gitu mencakup. Nah 12.500 disubsidi dari mana? Dari APBD DKI. Jadi dari 12.500 ke 3.500 ya? Ya, nah APBD DKI itu berapa triliun yang mensubsidi itu? Nah kemarin itu totalnya 3,2 triliun Mas. Wow. Bayangin, itu berapanya APBD Tangsel? Pertanyaanku itu gitu Mas. Semisal sekarang Tangsel subsidi ada, dia sampai 800M, apa sanggup? Padahal APBD ini 4T. Ya itu semacam seperti itu loh. Oke. Menarik lah. Nah, kenapa swasta nggak mau bangun? Betul. Itu proyek MRT itu
MRT Jakarta itu sebenarnya tarifnya 40.000 Mas. Ya, waktu itu aku sempat ingat sih, sempat disinggung soal itu, sekitaran segitu. 40, 30, pokoknya sekitar segitulah. Nah, sekarang dijadiin 14.000, paling jauh orang masih mau naik ya, masih kan? Karena Masih. ya ketika Mas Andre dari Lebak Bulus ke Bundaran HI setengah jam 20 menitan dan nggak ada macet. Nggak ada macet, 14.000 AC ya murah. enak loh. Kalau dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, Mas Andre numpak Grab, numpak taksi, ya wis bisa 80.000 sendiri gitu. Iya betul. Nah, kayak gitu. Nah, itu kembali lagi hitung-hitungan ekonomi yang tidak menguntungkan investor dan pemerintah harus tanggung. Nah, ini pemerintah ini harus pinter nih, memilih moda transportasi yang bisa untuk orang banyak dan dia nggak rugi seperti itu. Sekarang ada sistem namanya KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, kenapa ada sistem itu? Jadi sistem di mana pemerintah itu juga ikut membangun, dari investor swasta juga membangun. Jadi kayak, nanti tak bangunin ini, kamu berapa T, nanti kamu akan balik berapa tahun, kamu dapat apa. Itu Mas Andri. Jadi yang paling penting sekarang itu ketika muncul ada yang namanya TOD gitu kan, pernah tahu. Nah, Transit Oriented Development. Nah, Transit Oriented Development itu sekarang menjadi apa ya? Solusi bukan, tapi salah satu cara untuk membuat swasta itu mau masuk dan mengatur itu sebenarnya. Jadi kayak aku bangun ini habis berapa ini dan aku harus balik modal dong. Swasta itu nggak mungkin nyumbang dan bunuh diri kan kalau misalnya Iya ngasih dong. duit. Harus ada untungnya, hitung-hitungannya. Lalu ada pengelolaan konsesi berapa tahun, berapa puluh tahun, dan dia kan harus untung gitu. Kalau sedangkan dia kalau narik uang dari masyarakat juga nggak bisa gede-gede, itu maksudnya. Nah ini dari Bogor, dari Sentul apa ya? Cibubur, Duku Atas, Cibubur, Bekasi Timur kan ada LRT tuh yang lagi dibangun. Iya, iya. Ya, LRT itu dibangun oleh pemerintah pusat. APBN, Jadi sepenuhnya duitnya dari pusat. Nah itu kok bisa ya? Bisa karena APBN support full. Gitu. Nah kota-kota lain ini juga bisa loh Mas untuk membangun seperti itu. Gimana cara bisa melihat rencananya? Ada namanya RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. RITJ ini berdasarkan Perpresnya Pak Presiden Pak Jokowi. Ini sudah mengatur Tangsel ini bisa bangun apa saja, Oh, oke. Depok apa saja, semua udah ada di situ. Jadi kalau Mas Andre jadi wali kota Tangsel nih, Dia tinggal harus nurut itu lalu ya. saya misalnya Mas Andre wali kota, Mas Akai wakil, aku butuh ngopo ya, tenang, Mas ono panduan nih Mas gitu loh. Jadi, kira-kira aku di Tangsel ini mau bangun LRT, totalnya berapa kilometer, berapa triliun, masuk akal enggak? Wah, kemahalan. Aku memilih alternatif kedua, bangun BRT, bus rapid transit. Iya, BRT. Jadi kayak trans Banten apa-apa bisa. Atau membangun yang lain, ada itu Mas, apa namanya? Patokannya ada. Seperti itu. Sekarang di bawah presiden itu ada Kemenhub, Pak Menhub. Itu mengatur seluruh Indonesia. Nah, untuk Jabodetabek dibentuklah BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah, ini di bawah Kemenhub. Itu buat ngatur, mengkoordinasikan daerah-daerah Jabodetabek supaya mau untuk dikoordinasikan. Tapi kenyataannya hingga sekarang susah. Karena ini BPTJ itu dibentuk kementerian. Oke. Yang akhirnya bawah-bawahnya itu kayak pemerintah daerah itu nggak manut sama BPTJ. Jadi kayak BPTJ akhirnya kesulitan untuk mengkoordinasikan ini. Gitu. Itu masalah besar gitu Mas kalau nggak diselesaikan. Jadi kayak wali kota, bupati, Tangsel, Kabupaten Tangerang Kota ini kan Republik of Tangerang ini maksudnya punya putra-putra daerah yang saya nggak tahu mereka pintar apa enggak, tapi cukup kebantu dengan pengembang besar seperti Sinarmas, Betul. terutama di Kabupaten Tangerang dan Tangsel. Nah, Iya, betul. kalau nggak ada Sinarmas Group, nggak ada pengembang besar, mohon maaf, kayaknya nggak akan berkembang semaju ini gitu.
ini yang harus diantisipasi Mas. Gimana pemimpin-pemimpin daerah ini kalau secara politik ya harus paham transportasi itu, tapi susah untuk menemukan orang yang paham ini Mas sebenarnya, karena pembisik-pembisiknya juga nyuwun sewu itu teman-temannya yang belum tentu tahu transportasi seperti itu. Ya gimana ya, itu sebuah realita yang harus ditelan sih kalau kita bicara di Tangerang sini kan. Betul. Itu kerasa kok kalau misalnya kita bicara di BSD misalnya ya, Sinarmas ya. Karena dia kan Sinarmas itu kan bukan Sinarmas sih, BSD-nya ya, Bumi Serpong Damai ini kan udah dari tahun 80. Dan kalau kita bicara riwayat sejarahnya itu kan kota mandiri pertama bikinan pemerintah pusat gitu ya. Emang sengaja dibikin dan mega proyek gitu loh pada zamannya. Dan menurutku sampai sekarang juga masih dikatakan mega proyek ya, karena land banknya Sinarmas ini wedan gede tenan, super besar, kayak ranu tandingannya lah. Saat Indonesia ki masih nggak ada tandingannya untuk bicara secara luasan lahan yang dia punya ya. Jadi yang dikerjakan sekarang tuh mungkin baru sekian persen lah, belum 100%. Dan bahkan kalau mau nyampe 100% lah, mereka kan tinggal nyaplok terus wae, makin melebar gitu ya. Nah ini kita nggak bicara jeleknya, tapi lebih ngelihat bahwa kota mandiri ini growingnya luar biasa gitu ya. Tapi memang butuh waktu gitu, dari tahun 80 ke tahun 2020 itu kan rentang waktu yang sangat panjang sebetulnya ya. Betul. Jadi kalau dikatakan mau ditiru sama daerah lain yo siap-siapin nyawa sepanjang itu gitu loh. Kalau mau nyamain persis. Tapi ya betul kata Mas Satrio ya, daerah Tangerang ini kelihatan kok bahwa daerah-daerah yang pertumbuhannya rapid ya, pesat itu memang berada di kawasan-kawasan pengembang besar gitu ya. Yono mau BSD, Sinarmas, atau ada Paramount, ada Sumarekon, ada Ciputra, ada Alam Sutra gitu. Itu kan yang gede-gede gitu kan. Ada modern juga, modern group ya. Nah itu Betul. sama Medland juga itu yang di daerah ke Karangtengah. Nah keberadaan ini tuh ya ada orang yang berpendapat gini, wah kok berarti kita disetir sama mereka dong ya. Yes or no ya, dalam arti ya mereka pasti akan punya modal untuk nyiapin transportasi umum untuk mereka ya, kayak mau loh, kayak si BSD kan punya power untuk bikin shuttle kawasan kan gratis. Betul. Naik bis shuttle ini gratis dari halte ini ke situ gitu kan, ngelilingi BSD. Ya kan duwe tok. Lah kuwi bayangno bakar duitnya piro kuwi, aku ndelok bisa ki muter saben dino wis. Saya kira penumpangnya emang duitnya pirang miliar guys yang keguang. Berapa teh ini yang keguang nih? Betul. Gitu. Makanya apa ya, kalau ngomongin kayak pengembang gitu kan banyak topik, tapi kan mungkin kita lebih menjurus ke transportasinya ya. Kalau kesenjangan sosial, yang beli siapa itu kan urusan lain ya, kita nggak bahas di saat ini. Nah, tapi transportasi yang mereka sudah mulai berubah dari jalan-jalan besar car oriented ke public transport oriented. Ini mereka sudah mulai berubah. Iya, kelihatan. Contohnya kayak BSD ya. BSD udah punya BSD Link. Iya. Bis-bisnya itu. Nah, itu kan mungkin sekarang lagi stop operasi karena pandemi. Tapi kedepannya ini juga kalau dimanfaatkan pemerintah daerah, istilahnya kayak, nah ini peluang loh sebenarnya. Bukan penghalang mereka, karena sekarang gini, orang di daerah ini raja-rajanya banyak sekali. Raja itu apa? Satu wali kota itu mungkin raja secara hukum ya. Yeah. Tapi raja-raja kecilnya itu banyak. Siapa itu dia? Yang punya ribuan angkot ya, yang punya bisnis ini ya, banyak gitu Mas. Jadi ya raja-raja ini tuh gimana caranya bisa terakomodir semua. Tapi kan susah ya Mas yo. Itu kan untuk merangkul mereka semua. Ini ormas di Tangsel ini dari ribuan loh Mas. Kayak makanya kayak sering-sering main ke Tangerang sini kayak jadi tahu nih sini. Kalau kita ngomongin Jakarta ini api udah mulai untuk berubah pasti. Tapi kalau ngomongin sepinggirannya Jakarta, nah ceritanya beda. Itu udah menarik sekali Mas.
Cuma kan oke lah, ya itu ada lanskap politik juga lah, kita bisa bilang gitu ya, lanskap siapa menguasai apa itu ada, dan itu juga terjadi di berbagai daerah gitu. Kita nggak perlu menutup mata juga, tapi poinnya kan begini, gimana caranya kita bisa memajukan daerah kita kan, memajukan kawasan kita. Salah satunya kan dengan keberadaan transportasi umum itu ngono lho. Ya kayak nek aku sih ndelok BSD mau BSD Link mau ya. Sekarang gini, misalnya kita berkaca ya, rumah di BSD itu kan nggak ada yang 1M. Iya benar. 1M lebih gitu loh. Sekarang dengan uang orang dengan uang yang bisa membayar 1M lebih, apa iya mereka naik bis? Itu pertanyaan awalku ya. Kemudian kan setelah dirimu tadi cerita, ini nek direspon sama pemerintah setempat bakalan ciamik. Aku pikir ya iya juga sih, kenapa enggak gitu. Jadi kita koneksikan aja menjadi moda transportasi kota ketimbang cuma moda transportasi kawasan gitu kan. Ya nek mau kawasan ya mau kono-kono tok. Ya penyerapannya seberapa sih? Lah, sekarang kalau orang Kelapa Gading aja misalnya yang kalangan yang mampu, yang mereka punya koleksi kendaraannya lebih dari 2 gitu ya, tuh kuning Indomaret ya numpak mobil kok, numpak Alphard ngono lho. Ya apa bedanya dengan yang di BSD yang punya profil yang kurang lebih sama atau bahkan lebih tinggi lagi profilnya gitu. Jadi ini menurutku secara inisiatif ya, sistemnya ini wes apik yo. Si pengembang ini wes menyediakan diri membangun sistem kan, tinggal direspon ya. Ini secara teori ya, kita ngomong teori ini baik. Teori gampang beto kalau pelaksanaan. Ya jelas. Ya cuma kadang aku berpikir gini loh, ya oke lah, ini kita di Jabodetabek kan dibantu oleh swasta yang punya model yang super besar gitu kan. Bagaimana dengan nasib di daerah yang lain, umpamanya Semarang ya. Semarang ya mungkin ada kesempatan di mana swasta itu bisa masuk, tapi kan secara lanskap kotanya kan masih dikuasai oleh pemerintah gitu ya, setempat lah. Nasibnya bakal kayak piye, apakah memungkinkan beberapa aspek ini diadaptasi di sana apa enggak. Kadang aku mikirnya ke situ sih, apakah orang-orang di, kita bisa Jawa dulu deh, kalau di luar Jawa belum kebayang. Pamannya di Surabaya gitu, Surabaya dulu ada era-era kejayaan tram, apakah mereka mau menghidupkan kembali atau mau membangun sistem kotanya dengan sistem rel yang berbeda atau apa, karena mereka juga punya masalah yang sama dengan Jakarta toh, macet banget. Betul Gitu. betul Andri. Apa namanya, kita tuh butuh pemaksaan sebenarnya, pemaksaan untuk misalnya kayak orang yang pakai mobil sekarang DP motor aja 500.000 dapat. Iya. DP mobil, aku tuh sempat jualan mobil zaman dulu, DP 5 juta 3 juta tuh dapat. Nah iya, Sopo sih nggak tertarik gitu loh. iya. Ketika gaji orang 2 orang UMR DKI 4,3 tambah 4,3 kita ngitung ya, jadi 8,6. Nah sedangkan DP mobil itu 5 juta, terus cicilannya cuma 2,7. Sopo saya gelem, wah aku sudah mobil gua gah isong begini, iya kan? Akhirnya kayak dia tersiksa dengan cicilan sendiri akhirnya, tapi dia nggak berpikir bahwa angkanya masih tercapai gitu loh. Nah ketika itu kan apa? Karena nggak ada paksaan untuk tidak memakai mobil gitu. Betul. Mobil itu pajaknya murah, belinya murah, ya kan? Semua serba murah. Pemerintah itu kan juga dilema, misalnya mau bikin pajak mobil yang mahal, nggak ada yang beli mobil, industri mati, karyawan PHK, dilema dah. Nah, sedangkan kalau untuk apa ya, pajak tinggi, ya kayak gitu juga orang akhirnya nggak beli mobil. Tapi sebenarnya pemerintah harus bisa nge-switch kebijakan. Kebijakan pertama adalah membuat pemerintah mendapatkan pendapatan yang tinggi dari orang switch, dari orang pakai mobil. Nggak apa-apa gue pakai mobil, sak macet-macetmu, semakin macet Jalan Sudirman semakin mahal lewat kono. Ya Gitu. bisa. Gitu, pecah kan? Nah itu namanya tadi IRB tadi, kayak gitu. Semakin macet, wah rapopo, urusan 1.000 lewat Sudirman sekali lewat. Yo nek wong isin duit ora masalah.
Ya misalnya kayak Sultan kayak toh masuk Sudirman 500.000 lah, rekeningku 75 miliar kok ngopo 100.000 ya nganggo kerokan gitu kan, istilah gitu. Betul, Iya kan? Nah, pemerintah harus memaksa kita untuk berubah, pindah ke angkutan umum. Caranya dengan menyediakan angkutan umum yang layak. Betul. Nah, kita kembali ke layak itu beda-beda, Mas. Layak itu apa? Ya murah, nyaman, semua orang mau naik gitu. Semua itu dari semua lapisan sosial mau naik. Kalau murah yang naik yang nyon sewu, pendapatannya rendah. Kalau mahal pasti yang tinggi naik gitu. Kalau sedang ya kita harus benar-benar semua kalangan mau naik, yang pakai tas LV mau naik kereta, ya kan, yang pakai sendal jepit Swallow juga mau naik kereta. Nah, tapi ya agak rumit ketika orang yang biasa pakai parfumnya 2 juta, 3 juta, ketemu orang yang nggak pakai deodoran, pasti nggak mau, Mas, sebenarnya gitu. Nah iya. Iya kan? Itu dilema lagi. Wih, kudu sinau sosiologi apa sosial apa lah, psikologis. Kuliah meneh gitu. Soalnya gini loh, aku awal berpikir gini, kadang sekilas tuh menggelikan ya, apa mosok karakteristik orang diukur dari parfum atau apa namanya aroma badan, tapi realitanya begitu ya. Itu ada istilahnya ono studine lah kira-kira ngono, ada. Mungkin kalau kita melempar survei hasilnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Tuh. Gue realita, Mas. Jadi kayak mau teori mungkin nggak ada, tapi itu realita yang yang benar-benar terjadi. Aku tuh selalu ngomong dari dulu, iki opora dong ngeh yo, mambu koyong ini sih lo tahan. Aku enak banget nyon sewu ya. Aku enak banget dengan mambu koyong mambu kelek ngono ta kayak itu. Pengen tak tuku Rexona, Mas, nggonen Rexona aku. Gitu loh. Mungkin pas ngomong Rexona di apa ya? Gitu loh kayak mungkin Mas Ake nggak pernah mengalami karena nggak pernah berada di angkutan umum yang padat orang dan setiap harinya. Mas Andre mengalami ketika komuter lain jam pulang kantor desek-desekan tangan pada ke atas pegangan. Ngelundasi tenan. Ngeluh. Aku awal-awal ini Mas Andre awal-awal wah kok ngene suwe-suwe nggo masker kan. Yeah. Maskernya tak kayak parfum. Nah orang tanganku tak siap-siap opo seperti wah gitu bayangin 30 menit terus meh muntah aku. Sobat kayak begitu kayak apa gila. Ini masalah sosial loh Mas sebenarnya kayak. Iya. Kayak misalnya aku dari menteri gerakan memakai deodoran gitu. Apa lucu ya? Aku digeguyu tapi kenyataannya wong do ngono gitu loh mambu. Iya. Sedikit spin off ya. Ini hal yang sama juga terjadi di sebuah komunitas yang skalanya mungkin kecil, komunitas Jepangan. Saking parahnya, jadi ada satu gerakan gitu ya. Gerakan gerakan mandi dan gerakan gunakan deodoran kalau kalian ke acara Jepangan. Itu sampai ada. Oh no, Mas. Ada. Saking parah itu terutama di Jakarta, karena kan Jakarta intensitas pensi atau acara Jepangannya kan lumayan kenceng ya. Beberapa waktu yang lalu tuh mungkin bisa dikatakan sebulan sekali atau sebulan bisa 2 kali gitu ya. Dan ketika event-event itu kan berdesak-desakan gitu ya. Ya gitu. Ya gitu dan saking itu seringnya terjadi hampir setiap event sampai ada orang membuat gerakan. Kalian boleh jadi wibu, kalian boleh nerd gitu ya. Tapi tolong kalau ke acara-acara tuh mandi atau kalau enggak pakai deodoran gitu. Itu ada. Totalitas tuh. Iya, ini bukan sesuatu hal yang istilahnya berusaha merendahkan seorang, kayaknya enggak. Ini lebih kayak ini himbauan bersama. Sebetulnya itu salah satu kalau mau dikaitkan ke protokol kesehatan itu kan salah satu menjaga kebersihan ya sini ya. Itu sih sebenarnya. Tapi ngene loh. Aduh, tadi ngomongin bau badan ya. Jadi kayak enggak kalau ini masalahnya kan ini di transport itu udah kayak masalah umum ya. Orang yang punya bau badan, nyon sewu bau keringat, bau badan, bau ketek itu nggak sadar loh kalau dia setiap harinya dengan bau itu. Itu aja masalah. Koncone dhewe iki sering zaman ku SMP yo. Ono bocah nganti dhewe iki bentuk kelompok. Gimana ya cara ngasih tahu dia biar dia mau pakai deodoran biar dia nggak marah. Kayak gitu. Ada yang begitu kayak
nego ya nego, tapi ya ini yo benar juga kalau misalnya Mas Andre jadi marketing manager ya Rexona, itu hal yang campaign yang cukup bagus Mas untuk menaikkan itu. Itu malah lucu terus. Ngono kae. Simpel tapi fatal sih memang. Itu makanya kayak sekali waktu gue numpak bis ben iso dadi bahan konten. Aku wis tahu ku yo. Kayak aku kapusan bali kok Jakarta neng Semarang rek. Oh iya. Yo entuk bis apa sih? Niate golek bis sing kaya patas ngono kae sing kursine 22 mah kapusan yo nang jero wis ning wah bajingo sewengi. Sewengi ngono ya, umpek-umpekan ya. Heeh. Ngomong-ngomong ambune pengu. Nah, iya. Ya kan mangkat bengi gitu loh. Jadi kan ya wis orang udah capek loh. Dan wis tinggal sisa-sisa aroma terapi Mas ya. Wis jangan mendem enggak. Tapi sedikit ya, ini spin off lagi ya. Memang topiknya ini menyenangkan. Ada orang yang ngasih tips gini nih, terutama untuk yang naik pesawat. Dulu ada tips gini, kalau kalian naik pesawat itu flight pertama, kalian nggak usah mandi karena kalian belum bau. Tapi kalau kalian flightnya siang, kalian harus mandi. Itu ada yang ngasih kayak gitu tuh. Jadi tapi maksudnya mandi nggak mandi itu bisa ditutupi dengan parfum ya, pamannya parfum deodoran kan bisa. Tapi kan poinnya tadi kan karena ada keringat, terus memang wonge nggak pakai gitu ya, nggak pakai deodoran sama sekali ya, memang rampung. Setiap orang kan hormonnya berbeda. Iya. Dan itu kan soal bau badan itu soal hormon plus bakteri dan segala macam. Bakteri dan segala macam, benar. Gitu loh. Ada orang yang nggak usah pakai itu dan bau juga ada. Ya, minimal ramambu ya ono ya. Ramambu ono gitu. Tapi kan kayak dewe kudu nganggo to. Esuk awan dibaleni meneh, bengi mungkin ya isi berkegiatan semprot meneh. Itu kayak gitu kan juga wajar. Tapi menarik ini campaign soal begini ini, aku nggak tahu apakah pernah dipikirkan operator transportasi, marketing suatu produk atau pemerintah gitu. Tapi ini konten loh Mas, maksudnya. Iya. Nah kalau tahu nggak usah naik transportasi umum kayak gitu. Kalau kamu nggak mau pakai masker, ya bisa naik transportasi umum ya. Saya diganti naik kue mambu lah naik transportasi umum. Iya. Ini perlu studi. Tapi pasti bakal jadi polemik juga untuk beberapa orang dan komunitas yang menganggap. Aku tahu arahnya Mas Atai. Ya itulah, ada satu mungkin kepercayaan dari salah satu religion mungkin nggak pakai itu dan harus itu juga ada. Ya, teman-temanku sendiri yang protes juga ada gara-gara itu gitu kan. Ya mungkin itulah. Rawan di komen aku, no komen. Soalnya tadi ada premis yang menghalangi itu, yaitu orang tidak bisa mencium aromanya sendiri ya. Itu yang paling susah. Koncoku kuliah mbiyen kakak angkatane Andri, saya pengu banget. Tapi dia iki iso tahan koyo ngono ning kono. Karena setiap hari iki yang ning kono kose pengu kuwi. Nah, tapi begitu dibuka kamar jebleng gitu, saka jero tangi bus ambune. Kok badanku kok kamu bisa ya di situ tinggal ya, emang setiap hari situ terbiasa kan. Ya, kayak gitu mungkin faktanya seperti itu. Iya. Ini kalau teman-teman yang dengerin podcast ini kalian pengen menjadi calon-calon perencana tata kota untuk terutama transportasi kota, mungkin satu persoalan yang perlu kalian selesaikan pertama kali itu yaitu adalah bagaimana orang menggunakan deodoran. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.